Baik, Pak Kiai. Ya, silakan dimulai. Nomor kelas siapa sekarang? Kelompok kami Pak Kiai kelompok 11. Kiai. Atas nama Aini Salamah, Susanti Fitriani, Maulana Malik Ibrahim, Ahmad Sahlabi, sama Nandang Hendrawan. Mau yang mewakili? Boleh, Ibrahim Pak Kiai. Dari kelima ini ada yang mewakili tidak? Ini Silakan, Maulana silakan. Malik Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ulumi wal hikam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabbihi masabihil alam amma ba'd. Yang kami hormati kepada dosen pengampu Kiai Haji Dr. Ubaidillah, dan yang kami hormati seluruh teman-teman seangkatan Sekolah Tinggi Zawiyatul Quran yang berbahagia. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan materi tafsir Al-Quran tentang surat Al-Waqiah ayat 57 sampai ayat 74. Latar belakang masalah. Al-Quran adalah firman yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman bagi seluruh umat manusia. Menjadi petunjuk bagi orang-orang yang tersesat, orang-orang yang membutuhkan cahaya dalam kegelapan, dan dengan segala petunjuknya yang lengkap menyangkut seluruh aspek kehidupan yang bersifat universal. Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran adalah tali Allah yang terulur dari langit ke bumi. Di dalamnya terdapat berita tentang umat masa lalu dan kabar tentang situasi masa datang. Barang siapa yang berpegang dengan petunjuknya, dia tidak akan tersesat. Kemudian tafsir surah Al-Waqiah, Allah SWT firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun, afara'aitum ma tumnun, antum takhluqun am nahnu khaliqun. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nusyi'akum fima la ta'lamun wa laqad 'alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun. Fara'aitum ma tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Ayat sadaqallahu adzim. Yang artinya kamu tidak membenarkan. Kemudian ayat 58, maka kamu memperhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan. Kamulah yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Untuk ayat 61, untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Ayat 62, dan sungguh kami telah tahu penciptaan yang pertama, mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 63, pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Ayat 64, kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Ayat 65, sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. Ayat 66, sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Ayat 60, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Ayat 68, pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Ayat 69, kamukah yang menurunkannya dari awan atau kamikah yang menurunkan? Kemudian ayat 70, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikan asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Ayat 71, maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
Ayat 72, kamukah yang menumbuhkan kayu itu ataukah kami yang menumbuhkan? Ayat 73, kami yang menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir. Ayat 74, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhan. Apakah teman-teman yang lain sudah ada? Biar supaya gantian. Oh, belum ada. Lanjutkan. Asbabun Nuzul surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah merupakan surat ke-56 terdiri dari 96 ayat yang berarti merupakan surat yang diturunkan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Itu dapat dari mayoritas pakar ilmu Al-Quran. Sementara ulama berpendapat bahwa ada beberapa ayat yang turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaih mengutamakan riwayat-riwayat yang bersumber dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ayat 82 turun di Madinah. Tema utama surat ini adalah uraian tentang hari kiamat serta penjelasan tentang apa yang akan terjadi di bumi serta kenikmatan yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa dan apa yang akan dialami oleh para pendurhaka. Demikian lebih kurang kesimpulan banyak ulama. Perbedaan persamaan penafsiran para ulama tentang Quran surat Al-Waqiah ayat 57 sampai ayat 74. Yumna ya? Yumna, habis di mana teh? Habis di mana? Habis di kelas. Habis di kelas. Ayat 57, menurut Apa teh? pendapat Al-Bah, kami semata-mata sendiri Hah? yang telah menciptakan kamu, padahal tadinya kamu tidak wujud. Maka mengapa kamu tidak membenarkannya? Yakni percayalah kuasa kami membangkitkan kamu kembali. Bukankah dalam logika kamu menciptakan sesuatu yang telah pernah wujud lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang belum pernah wujud? Bukankah itu bukti mati dalam penengahannya, dalam penegasannya bahwa dia sendiri yang menciptakan manusia. Terdapat juga isyarat tentang kuasanya terhadap mereka. Juga sebagian dari hal tersebut adalah kebangkitan ganjaran balasannya bagi setiap manusia. Menurut tafsir Al-Azhar, pada ayat ini Allah SWT berfirman, kamilah yang telah menciptakan kamu, bukan yang lain. Bukan ayah dan bukan juga bunda yang menciptakan manusia. Mengapa tidak kamu terima kebenaran itu? Kamilah yang mulai menjadikan kamu, padahal kamu tidak ada sama sekali. Kesimpulan dari ayat itu Allah SWT menegaskan, dialah yang menciptakan manusia dan dia pula yang mengatur segala apapun seluruh jagat raya ini, termasuk dari hari kiamat, dari hari berbangkit, dan soal penciptaan. Kemudian ayat 58 sampai 62 menurut Al-Misbah Allah SWT menyatakan bahwa jika kamu percaya kuasa kami menciptakan kamu dari tiada, maka perhatikan dan camkanlah reproduksi manusia agar kamu lebih mudah, agar kamu mengetahui bahwa untuk menciptakan kembali makhluk serupa dengan memulai penciptaannya itu lebih mudah bagi kami. Maka apakah kamu melihat dengan mata kepala atau hati keadaan yang sungguh menakjubkan? Selanjutnya ayat 60 dipahami oleh At-Tabai sebagian uraian tentang kuasa Allah mengatur segala urusan ciptanya. Ayat itu menurutnya menjelaskan bahwa wujud manusia yang terbatas sejak awal kejadiannya hingga akhir saat dari kehidupannya di dunia dengan segala hal yang berkaitan dengannya. Semua itu ditakdirkan yakni diatur Allah SWT, kematian manusia serupa dengan kehidupannya adalah atas dasar pengaturan Allah SWT.
Bukannya kematian itu disebabkan kuasa Allah. Allah bukannya kematian itu disebabkan kuasa Allah terbatas sehingga dia tidak menciptakan manusia yang tidak disentuh kematian atau kematian yang disebabkan adanya faktor-faktor di luar kekuasaan Allah. Sehingga kehidupan yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia menjadi binasa. Dapat disimpulkan bahwa kematian ditetapkan oleh Allah SWT atas kehendaknya, bukan karena yang mengalahkannya. Kematian ditetapkan antar manusia secara bergiliran atau bersama-sama adalah karena kehendak Allah, dan ketetapan adalah merupakan ketetapan dari Allah. Ayat 63 sampai 67 menurut Al-Misbah, setelah ayat yang lalu menguraikan tentang kejadian manusia dari sperma sebagai bukti kekuasaan Allah membangkitkan mereka guna memperoleh ganjaran dan balasan, kini disebut salah satu kebutuhan pokok manusia yang mereka lihat sehari-hari dan juga dapat mengantarkan kepada keyakinan dan adanya hari kiamat, yaitu tanaman. Menurut tafsir Al-Azhar, pada ayat ini Allah SWT menyuruh kita untuk memperhatikan tanaman yang kita tanam. Siapakah yang menumbuhkannya? Bagaimana dia bisa tumbuh? Bahwasanya tumbuh dan hidup biji yang ditanamnya tadi benar-benar bukan bergantung kepada kuasa manusia, melainkan tumbuhnya tadi tanaman, melainkan belas kasihannya Allah SWT. Bisa saja apa yang ditanam itu tidak hidup, artinya ia tidak berurat, tidak berakar, dan tidak tumbuh daunnya. Tidak ada perubahan sejak ia tanam sampai beberapa lama kemudian. Pada penafsiran Al-Misbah dan Al-Azhar terdapat persamaan ini pada ayat 63 dan 67. Allah mengajak manusia untuk berpikir tentang tumbuhan. Kuasa Allah nampak dengan jelas pada tumbuhan dan tanah yang ditumbuhinya. Boleh dilanjutkan Kak Aini Salamah supaya bisa bergantian. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah ayat yang ke-68 sampai 70. Menurut Al-Misbah, setelah ayat yang lalu mempertanyakan tentang kuasa manusia dalam menumbuhkan tumbuhan, selanjutnya mereka dipertanyakan tentang kuasa mereka menurunkan hujan. Air hujan itu manakala direnungkan oleh manusia bahwa ia berasal dari uap air yang terkena panas matahari. Setelah menjadi awan dan kemudian menjadi mendung yang sangat hitam bergumpal-gumpal, maka turunlah uap air itu sebagai air hujan yang sejuk dan tawar. Tidak asin seperti air laut. Air tawar tersebut menyegarkan badan serta menghilangkan haus. Menurut Al-Azhar, pada ayat ini Allah mengajak manusia untuk merenungkan tentang air. Adakah kamu perlihatkan air yang kamu minum? Air ialah pokok yang mutlak untuk menentukan hidup manusia. Kamukah yang menurunkan dari awan atau kamikah yang menurunkannya? Hujan yang akan turun ke bumi itu lebih dahulu berkumpul dalam awan. Setelah awan itu berat dan tebal, barulah dia turun ke bumi menjadi hujan. Air hujan itu mengalir dari gunung-gunung dan bukit-bukit yang tinggi dan setengahnya lagi menyelinap ke dalam bumi dan menggenang di bawahnya. Dilanjut, Kak. Slide selanjutnya. Berikutnya adalah ayat yang ke-71 sampai 74. Menurut tafsir Al-Misbah, setelah ayat-ayat yang telah mengangkat dari kenyataan-kenyataan yang dialami manusia primitif atau modern yang dapat menjadi bukti kuasa Allah membangkitkan manusia setelah kematiannya. Dan dalam kenyataannya, kaum musyrikin Mekah yang dihadapi oleh ayat-ayat itu masih bersikeras juga mengingkari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pembicaraan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berfirman, jika kini telah jelas kuasanya membangkitkan setelah kematian dan bertasbihlah, yakni
tingkatkanlah upayamu menyucikan Allah dari segala sifat kekurangan, bahkan dari segala sifat kesempurnaan yang engkau bayangkan. Karena kesempurnaannya tidak dapat terjangkau oleh makhluk. Sucikanlah dengan nama Tuhanmu, pemelihara dan pembimbingmu yang maha agung. Menurut Al-Azhar, pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan tasbih kapanpun dan dimanapun kita berada. Persamaannya Al-Misbah dan Al-Azhar, yaitu pada ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk selalu bertasbih dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari tafsir surat Al-Waqiah ayat 54 sampai dengan 74, yaitu melihat tentang tanda-tanda kuasa pada ayat sebelumnya, yaitu mulai terbentuknya manusia, tumbuhnya tumbuhan, turunnya air hujan, dan adanya api di bumi. Mengingat itu semua, tak sepantasnya manusia mendustakan Allah. Karena tanpa kasih sayangnya, kita tidak akan mendapatkan ribuan nikmat darinya. Maka tidak ada balasan yang pantas untuk Allah kecuali kita sebagai manusia selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia yang banyak bertasbih dengan menyebut namanya yang Maha Agung dan Bijaksana. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Idi Salama. Baik teman-teman, agar pengetahuan kita menjadi lebih meningkat, kita dibukakan sesi diskusi atau mungkin ada penjelasan terlebih dahulu dari dosen kita kepada Kiai Dr. Ubaidillah. Iya, terima kasih. Ini yang hadir berarti Kang Maulana Malik Ibrahim sama siapa tadi yang melanjutkan? Sama Aini Salama, Kiai. Berarti yang lainnya nggak ada keterangan? Yang lainnya ada halangan. Susanti, Ahmad Sahlabi, Nandang. Hadir, Kiai. Ada ya? Ada. Nandang ada? Nggak ada ya? Susanti nggak ada ya? Berarti Ya, cuma Pak. 3 orang ya? Ya. Hah? Ya. Betul. Ya, berarti cuma 3 orang ya? Ya, bagus sekali nih materinya. Diambil dari surat Al-Waqiah ya. Ini sudah lengkap, tinggal disempurnakan ya. Nanti ini daftar isinya. Bukan daftar isi, daftar pustaka gitu, maaf ya. Belum dicantumkan di sini ya. Daftar pustaka ya. Nah, itu nanti dalam apa namanya perbaikan makalah nanti dicantumkan daftar pustakanya ya. Halo, Kang Mal Ibrahim bisa menyimak? Ya, Baik, Pak bisa. Kiai. Ya. Terus ini di halaman di halaman terakhir ya, kata kesimpulannya nanti dipindahkan aja ke halaman 14 ya. Ini kata kesimpulan di halaman 13 ya, supaya lebih sempurna dipindahkan saja ke halaman 14 ya nanti ya. Nah, itu saja mungkin sebagai tambahan ya. Silakan dari rekan-rekan mahasiswa yang ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya silakan. Moderator silakan ditampung dulu. Baik teman-teman, boleh yang mau bertanya atau menambahkan, boleh. Kita buka sesi diskusi bersama-sama.
Halo? Rekan-rekan mahasiswa, ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya? Izin Boleh, Ustadz, Ya, silakan. Siapa namanya? Safira dari kelas A. Iya, silakan Teh Sapira. Ini saya mau sedikit menambahkan. Iya, boleh, silakan. Gimana? Izin ya pemakalah. Dari makalah ini kan membahas mengenai akidah dari sudut pandang atau perspektif surah Al-Waqiah. Di sini saya menemukan pada halaman 8 ya di makalah bahwasanya ada disebutkan bahwa untuk menciptakan kembali makhluk serupa dengan memulai penciptaannya itu lebih mudah bagi kami. Ya, ini kan ada kaitannya dengan akidah ya atau kepercayaan. Kalau dilihat dari penafsiran ini kan mengambil dari penafsiran Al-Misbah ya, penafsirannya Prof. Quraisy Shihab. Seakan-akan Allah itu menciptakan sesuatu yang belum ada bahannya itu lebih sulit daripada menciptakan sesuatu yang udah ada bahannya kayak gitu kan. Kayak membangkitkan manusia kembali itu seakan-akan lebih mudah daripada menciptakan manusia pada permulaannya gitu. Nah, untuk kalau berbicara mengenai akidah, tentu saja hal seperti itu akan menciderai akidah kita. Nah, saya mau menyampaikan sedikit yang pernah saya dengar dari Gus Bahat, bahwasanya seperti ini. Jadi makna dari Al-Quran itu ada yang bersifat fil hakikoh, ada juga yang bersifat fi nadharil ain. Kalau bersifat fil hakikoh itu berarti apa? Hakikatnya tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, baik menciptakan manusia dari permulaannya ataupun membangkitkan manusia kembali itu sama saja, tidak ada yang sulit, semuanya mudah gitu. Akan tetapi di sini ada kata lebih mudah, itu berarti final doril ain, menurut manusia gitu. Karena kan manusia terkadang cara berpikirnya itu terbatas, jadi ada ayat yang memang itu pemaknaannya menggunakan final doril ain, menurut sudut pandang manusia. Jadi kalau secara logika manusia menciptakan sesuatu yang sudah ada bahannya itu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang belum ada bahannya, seperti itu. Itu kalau fi nadharil ain ya, teman-teman. Tapi kalau fil hakikoh, hakikatnya bagi Allah itu tidak ada yang susah, semuanya mudah. Baik menciptakan yang belum ada bahannya ataupun yang sudah ada bahannya. Kayak orang yang udah meninggal terus dibangkitkan kembali, itu kan berarti sudah ada bahannya ya, ibaratnya jasadnya udah ada kayak gitu. Atau ada lagi ayat yang seperti ini, apa yang intinya Allah itu mengetahui sesuatu yang goib. Padahal kan bagi Allah tidak ada sesuatu yang goib, ya kan? Padahal bagi Allah nggak ada sesuatu yang goib. Nah, di sini kita bisa memaknai dengan finadaril ain. Goib di sini menurut sudut pandang manusia. Kalau bagi Allah tidak ada yang goib, satupun tidak ada gitu. Jadi Allah mengetahui sesuatu yang goib. Padahal kan kalau kita pikir-pikir Allah Maha mengetahui segalanya. Jadi di sini kita bisa mengartikan, memaknai menggunakan nadaril ain, bukan hakikoh. Kalau hakikatnya Allah mengetahui semuanya, nggak ada yang goib bagi Allah. Tapi goib itu menurut pandangan manusia, karena nalar logika manusia itu terbatas, sehingga ada beberapa ayat yang memang itu dimaknai, bukan dimaknai, memang khusus untuk nadaril ain, supaya bisa dijangkau oleh nalar manusia, seperti itu kira-kira. Karena ini kan membahas tentang akidah ya, takutnya kalau kita tidak memahami seperti itu, akidah kita yang tercederai ya. Seperti itu. Terima kasih. Iya, bagus Terima sekali. kasih. Masya Allah. Ya, silakan. Pemakalah. Lanjutkan. Baik teman-teman, barangkali ada yang mau menambahi lagi atau mau bertanya. Bagus nih, Masya Allah. Ada tambahan dari Ikut bertanya Kak, terkait ini Kak, dari tujuan masalahnya kita lihat Ini ada siapa namanya ya? aplikasi. Siapa namanya? Namanya siapa? Rifai, Muhammad Rifai, Muhammad Rifai. Kelas berapa? kelas B. kelas B. Iya, mangga silakan. Melihat tujuan masalahnya sama rumusan masalahnya terkait aplikasi ayat-ayat surat Al-Waqiah yang dibahas tadi,
Cuman di makalahnya saya nggak melihat, itu bisa dijelaskan kembali nggak ya? Biar bisa dipahami. Ya, silakan pemakalah. Eh, latar belakang masalah ya, Kak Muhammad Rifai sama Di halaman 3 tuh, halaman 3, 4 dibaca lagi coba. baik baik. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang masalah. Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan oleh Masak 2 kali toh? Muhammad SAW dengan perasaan dijadikan pedoman manusia, menjadi petunjuk bagi orang sesat, orang-orang yang membutuhkan cahaya dalam kegelapan dengan segala petunjuknya yang lengkap menyangkut seluruh aspek kehidupan yang Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Al-Quran adalah tali Allah yang terulur dari langit ke bumi. Di dalamnya terdapat berita tentang umat masa lalu dan kabar tentang masa depan. Barang siapa yang berpegang teguh pada petunjuknya tidak akan tersesat. Isi Al-Quran bermacam-macam. Ia memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syariat, dan akhlak. Selain sebagai petunjuk Al-Quran juga memecahkan persoalan kemanusiaan dari berbagai segi kehidupan. Baik yang berkaitan dengan masalah alam semesta, kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan. Begitu banyak nilai serta kandungannya yang sangat luas dan sangat berguna dalam setiap segi kehidupan. Begitu banyak segi kehidupan ini yang tercangkup dalam ayat-ayat Al-Quran, baik yang tersirat maupun tersurat. Baik itu mulai dari peri hidup sampai kemanusiaan, sampai berbagai bidang dan ruang lingkup dan ilmu pengetahuan. Lanjutkan. Dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan tentang masalah pendidikan, keimanan, masalah pendidikan keimanan. Salah satunya adalah surat Al-Waqiah ayat 57 sampai 74 yang menerangkan tentang kebesaran alam semesta dan kekokohan hukum-hukumnya yang menjadi petunjuk adanya kebesaran Allah SWT dan nikmatnya. Allah SWT telah memberikan berbagai nikmatnya kepada manusia dari luar bumi dan pada bumi itu sendiri. Dari luar bumi meliputi matahari, rembulan, dan seluruh tata surya yang ada. Dari bumi itu sendiri meliputi air, tanaman, benih, api, dan segala makhluk hidup yang ada di bumi. Namun terkadang melupakan kita sebagai manusia lupa atas nikmat Allah SWT tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dengan tujuan telah menemukan nilai pendidikan keimanan yang terkandung dalam ayat ini. Diharapkan kita sebagai manusia memperbanyak rasa syukur dan dapat menambah keimanan kita kepada Allah SWT. Itu saja, Muhammad Rifai. Gimana? Tujuan. Ya, gimana? Kang Rifai? Halo? Halo? Muhammad Rifai. Seperti itu jadinya ya. Terima kasih penjelasannya, Kak. Iya. Oh, baik. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Dari siapa nih? Waalaikumsalam. Dari Muhammad Zuhad. Muhammad Zuhad. Siapa? Muhammad Zuhad. 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 Ya. Kelas berapa? Izin bertanya, kan tadi itu Kelas berapa, A atau B? kelas B. Ini angkatan Kelas B, B. kelas B. Ya, silakan Kang Zuhad. Kan tadi itu kematian itu
takdir Tuhan, takdir Allah gitu. Nah, kalau bunuh diri itu gimana? Soalnya ada dua pendapat. Yang satu pendapat itu bunuh diri itu dosa besar karena melawan Allah. Terus yang kedua itu pendapatnya itu sesudah bunuh diri itu sudah takdirnya Allah. Menurut makalah pendapatnya bagaimana? Terima kasih. Jadi ini tentang bunuh diri gitu Kang Zuhad ya. Apakah Nggih. sudah Nggih, termasuk takdir atau apa ini? Dosa besar? termasuk takdir atau melawan takdir gitu. Oh, sudah jelas itu menentang takdir Allah SWT. Kan Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dijelaskan jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah SWT itu Maha Penyayang sekalian. Jadi kalau apa namanya, kalau nggak salah saya pernah baca dalam hadis qudsi, intinya Allah SWT sangat murka sekali kepada orang yang bunuh diri karena banyak melawan takdir Allah SWT. Jadi itu di luar apa namanya, emang betul semuanya kematian sudah ada waktunya, sudah ada kitab muajjalah, sudah ada ketetapannya. Cuma bagi orang yang bunuh diri ini dia apa namanya melawan takdir Allah SWT. Dosa besar. Halo, gimana Kang Juhad? Nggih, Ustaz, cukup Ustaz. Terima kasih. Ya. Saya mau menambahkan ya dari pertanyaan yang tadi Kang Ripai, Kang Juhad ya. Jadi memang akidah ini harus kita tanamkan pada diri kita, kepada keluarga kita dari sejak bahkan dalam kandungan ya, ketika sudah 4 bulan cabang bayi itu sudah berfungsi pendengarannya. Itu biar sering orang tuanya menyebut-nyebut nama Allah, ya, ibunya atau bapaknya baca Al-Quran, biar anak itu mendengar ya asma Allah, juga Nabi Muhammad SAW. Ya, terus ketika lahir Nabi mencontohkan ya mengazankan sebelah kanan, mengqomatkan sebelah kiri, itu sebagai pelajaran bahwa kita menanamkan kepada anak kita ya begitu lahir anak diperkenalkan untuk mendengarkan kalimah jalalah sebelum mendengarkan lagu si ungu, si pasa, si ratu dan lain sebagainya gitu kan. Makanya Syekh Ibnu Rustan dalam kitab Zuban mengatakan awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama wajib bagi setiap insan mengenal Allah dengan yakin. Nah, hubungannya dengan pertanyaan Kang Zuhad tadi ya, itu akibat kurang akidah, kurang iman, jadi bunuh diri. Ya, kalau dia kuat akidahnya, kuat imannya, sesusah apapun permasalahan, dia hadapi dengan kesabaran, ketenangan, dan besar hati. Ya, karena kurang iman, kuman namanya, kurang iman, kurang akidah, akhirnya mencari jalan kan seseorang bunuh diri, berarti tidak mau menerima keadaan musibah kepadanya, mencari Tuhan selain aku, kata Allah gitu kan. Bakal yakhruj bin samayu, silahkan keluar dari langit dan bumi. Oh, kita diusir oleh Allah, mau kemana? Oleh karenanya kita hadapi segala masalah dengan penuh jiwa yang tenang. Tidak mungkin Allah memberikan suatu ujian kalau tidak ada solusinya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada seseorang kecuali
sekemampuannya. Ada solusinya, berarti setiap ada masalah ada solusinya. Makanya kita perkuat diri kita dan anak-anak kita untuk keyakinan akan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam satu wakil ini luar biasa ya. Allah menganalogikan tentang bagaimana tentang apa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Petani itu kan hanya syariat ya, menanamkan misalkan padi ya ditanamkan di atas tanah. Itu yang menumbuhkan dari mulai benih terus ya tunas terus jadi hijau terus jadi berbuah jadi kuning, kan yang ngasih warna yang awalnya hijau jadi kuning kan Allah. Buah-buahan yang awalnya pahit ya terus jadi masak ya menjadi manis. Yang ngasih warna manis siapa? Allah. Nggak mungkin petani ikut ngasih warna manis, ngasih warna terus ngasih rasa manis, nggak mungkin ya. Maka disitulah tambah keimanan kita, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau keimanan kita, keyakinan kita sudah kokoh, kasamaki fil bahri, kata ulama, seperti ikan dalam lautan. Ya, ikan dalam lautan kan sehari-hari diam di air yang asin, tapi ikannya tidak asin, betul nggak? Coba tolong dijawab. Kenapa? Alasannya ikan di lautan itu tidak asin. Coba Kang mau Ibu. Kenapa? Itu hidup di air yang asin sehari-hari ya. Tapi kenapa nggak asin? Coba. Hah? Kuasa Allah. Kenapa? Pak Kiai, aduh. Iya, kuasa Allah. Iya. Karena ikannya hidup. Gitu Kang Maulana ya. Kalau ikannya mati pasti asin itu. Ya, kalau ikannya mati pasti asin. Ya, begitu juga iman kita, akidah kita kalau hidup, walaupun kita hidup di tengah-tengah era di zaman yang luar biasa, tetap istiqomah iman kita, tidak terpengaruhi oleh situasi lingkungan. Begitu kalau iman kita sudah justru itu nggak ada coba ada ujian, wajar lah buat iman. Nggak ada cobaan, paling ada si Uwa montir itu yang hebat itu. Begitu, jadi semakin banyak rintangan semakin kuat, berarti semakin hebat ya. Husulun ni'mah bi'tibaril masyaqqah, hasilnya suatu nikmat, kata Syekh Luqmanul Hakim, itu bagaimana masyaqqat, perjuangan. Semakin tinggi perjuangan kita, maka semakin tinggi juga itu ya Kang Maulana ya. Itu tambahan dari saya, mudah-mudahan manfaat. Ada yang mau menambahkan, silakan. Yang lainnya masih ada kesempatan waktu ya, silakan. Ada yang mau menambahkan atau yang mau curhat, silakan. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai, penjelasannya sangat luar biasa. Masya Allah, ilmu kita semua. Baik teman-teman yang mau menambahkan atau yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi diskusi ini. Izin bertanya, Kak. Namanya siapa, dari kelas angkatan berapa? Berapa? Nama saya Niti dari kelas A. Izin bertanya, kan sekarang kan tadi sudah dipaparkan Namanya bahwa siapa? namanya Niti Nitis Sabila. dari kelas A. Niti Sabila dari kelas A, Pak Kiai. Oh, Niti Sabila. Ya, makasih. Terus teh apa? Izin bertanya, karena tadi kan sudah dipaparkan di surah Al-Waqiah itu banyak isi kandungannya ya. Tapi bagaimana pendapatnya pemakalah bahwa pada saat ini atau pada hari ini juga orang-orang awam banyak membaca Al-Waqiah itu hanya untuk mempercayai karena mendatangkan rezeki gitu, bukan karena yang lain. Seperti itu. Terima kasih.
Putus. Kalau pendapat saya, Kak, kan kita itu memberikan kepahaman kepada orang-orang awam itu nggak langsung kita membaca Al-Quran atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, langsung mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya sama Pak Kiai-Kiai di kampung-kampung saya itu suka diberi fadilah. Biasanya kalau orang sudah tahu fadilah, keutamaan itu, jadi semangat beramal. Kayak kita kan tahu fadilah makan, jadi kita semangat makan itu bakal jadi kekuatan untuk kita dan sebagainya. Mungkin tujuan dan sebagainya. Tambah untuk Al-Waqiah ini emang ada hadis Nabi SAW. Surat kekayaan, membacanya menghilangkan sifat kefakiran begitu Kak. Jadi tidak ada salahnya sih. Cuma nanti dengan seiringnya bertambahnya pemahaman orang tersebut, nanti dia akan membaca Al-Quran itu betul-betul lillahi ta'ala. Untuk sekarang fadilah-fadilah juga perlu dihadirkan, karena kalau tidak ada fadilah, keutamaan yang disampaikan, biasanya orang malas begitu baca Yasin di hari Jumat, menggugurkan dosa dan sebagainya. Biasanya kalau ada fadilah, orang jadi ada ketertarikan dan kesemangatan untuk membacanya. Ya, bagaimana Teh Siti Sabila? Niti Sabila. Terima kasih Pak Kiai jawabannya. Niti Sabilah ya. Begini saya tambahkan ya Teh. Jadi keimanan seorang itu kan ada 3 tingkatan ya. Ada takwa awam, ada takwa khawas, ada takwa khawasil khawas. Nah, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan risalah ya, kan kalau dulu kan Nabi itu langsung wahyu dari Allah. Setelah Nabi tidak ada, kita yang melanjutkan risalah itu kan disampaikan. Tentu kita melihat situasi dan kondisi jamaah kita ya. Kalau di masyarakat awam, misalkan orang-orang yang ya boleh dikatakan nggak pesantren ya, berbeda dengan menyampaikan di depan mahasiswa, tentunya begitu kan, yang taraf pendidikannya sudah tinggi, kan pemahamannya. Kalau di masyarakat awam ya fadhailul amal itulah yang kita sampaikan, biar ada semacam stimulus ya, macam apa gitu ya. Karena nanti kalau mereka sudah melalui level yang kedua, saat khawas, maka tentu ibadah itu bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena harta, ya, tapi karena ingin dapat ridho Allah, ya. Itu seperti ada kan seorang waliullah namanya Siti Robiatul Adawiyah ya. Pernah dengar kan ya ceritanya? Itu dia itu ibadah kan bukan karena surga, bukan karena takut neraka, tapi ingin dapat ridho Allah. Ya, begitu ya, beda lagi tuh ya. Nah, jadi nggak apa-apa disampaikan. Tentunya kita sampaikan khotibun nas ala qudri uqulhim. Kita berkhutbah menyampaikan kepada manusia itu sesuai dengan kadar akalnya atau kemampuan mereka. Ya, ketika kita berdakwah di masyarakat yang awam, ya boleh saja kita sampaikan ya seperti ini ya, fadhil amal gitu ya. Nah, dan ketika kita tentunya di masyarakat yang lebih takwa khawas ataupun pendidikannya sudah tinggi, ya kita jabarkan saja. Memang dalam suatu waktu ini ya menjelaskan tentang antum tazra'unaha, tentang tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, ya, tentang air di situ kan. Nah, itu kan hubungannya dengan rezeki juga begitu kan. Ada relevansinya juga gitu dengan rezeki begitu kan. Nah, jadi bahkan saya sendiri pun dapat ijazah dari guru itu ya. Jadi kita insya Allah lah kalau kita punya guru, nggak mungkin guru kita yang apalagi sudah punya silsilah ya. Silsilah itu kan sanad ya, guru kita ke gurunya lah sampai ke Rasul gitu kan. Insya Allah ya Teh ya. Begitu Teh Niti ya. Bagaimana Kang ini Maulana Malik Ibrahim? Ya, sama-sama. Ya, kalau sudah ya. Mungkin teman-teman, alhamdulillah kita sudah
mengikuti perkuliahan dari awal hingga akhir. Begitu kemudian alhamdulillah tadi berbagai macam pertanyaan, ilmu-ilmu baru, ilmu dari dosen, dari guru kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Tak lupa juga niat amal menyampaikannya. Mungkin itu saja dari bila benar-benar salahnya dari kebahan masalah itu sendiri. Mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk untuk absensi insya Allah sudah kita screenshot, nanti insya Allah akan kita kirimkan kepada Pak Kiai. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Makasih. Terima kasih banyak teman-teman, Pak Kiai semuanya, Masya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan doa kafaratul masjid, majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga teman-teman. Kiai. Begitu ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.